Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Johannes Tubalese SSTMT, salah satu peserta sertifikasi dosen tahun 2026 dengan nomor IDN 0070365111. Tanggal mulai saya menjadi dosen yaitu 31 Mei tahun 2006. Saya merupakan dosen tetap di Politeknik Negeri Ambon jurusan Teknik Elektro. Dan saat ini saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Instrumentasi dan Pengukuran Listrik, kode AK4101. Mata kuliah Instrumentasi dan Pengukuran dengan bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah tatap muka, yaitu 16 kali pertemuan pada semester 1. Dalam setiap pembelajaran menggunakan buku ajar yang telah disiapkan dan juga diadakan diskusi. Setelah pembelajaran teori di ruang kuliah, kemudian dilanjutkan dengan praktikum di ruang laboratorium listrik dasar. Praktikum dilakukan berdasarkan modul yang telah disiapkan dan setelah itu mahasiswa diberikan tugas. Dengan melakukan praktikum mata kuliah ini, mahasiswa dapat secara langsung menggunakan instrumentasi atau alat ukur melakukan pengukuran sehingga mahasiswa dapat memahami dan mengetahui pembacaan skala apometer, skala tegangan, skala arus, pembacaan ohmmeter, pengukuran wattmeter dan pospimeter. Apabila mereka lulus dan terjun di dunia kerja atau industri, hal ini bisa membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan yang mereka miliki di bangku kuliah. Pencapaian pembelajaran mata kuliah Instrumentasi dan Pengukuran Listrik diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pengertian instrumentasi dan pengukuran, konstruksi alat ukur analog, prinsip alat ukur dan pengoperasian, skala dan pembacaan alat ukur listrik, meger, alat ukur pembatas dan pengukuran, APB. Penilaian terhadap mahasiswa diberikan berdasarkan standar penilaian oleh Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Ambon, yaitu absen 10%, tugas 10%, praktek 60%, ujian akhir semester 20%. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, mari kita simak video mata kuliah Instrumentasi dan Pengukuran di awal pertemuan kedua pengajaran saya. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pasti kita semua sehat ya? Ya. Untuk itu di hari ini kita akan memulai mata kuliah kita yaitu Instrumentasi dan Pengukuran untuk bab berikutnya. Tetapi sebelumnya mari saya absen dulu supaya saya mengetahui dan pasti bahwa ada berapa mahasiswa yang hadir, ada berapa mahasiswa yang tidak hadir. Ya, saya mulai dari saya, Pesi, Maswell, Ilato Sara, Tasik Jawa, Masela, Trisha, Patimokai, Masrub, Agus Leisubun, Behuku, Moni, Boto, Seroan, Hukunala. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 6 orang tidak hadir. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai.
Pertama-tama, kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesempatan untuk hidup sampai pada hari ini. Dan di hari ini kita bertemu untuk melanjutkan mata kuliah instrumentasi dan pengukuran. Awalnya itu kita masuk pada mata kuliah pada bab 4, yaitu dengan topik pembahasan kita menyangkut ini. Kita akan membaca dan mengetahui dengan pasti skala apometer. Ini salah satu bentuk apometer yang ada, yang ketum pergunakan di lab, di waktu ketum praktek. Untuk itu, ini dia punya materinya ada di sini. Minimal orang mau mengetahui alat ukur dan pengukuran, dia harus mengetahui dulu fungsi atau papan-papan skala yang ada pada alat ukur ini. Dia harus mengetahui bagaimana dia mengukur tegangan DC, bagaimana dia mengukur tegangan AC, bagaimana dia mengukur arus, bagaimana dia mengukur tegangan. Kalau yang warna merah ini, kalau di alat ukur yang warna merah ini, tegangan AC. Kalau yang ini tegangan DC. Yang ini untuk mengukur ohm, mengukur resistansi. Yang ini untuk mengukur resistansi. Yang ini untuk mengukur arus. Ada arus AC, arus DC. Ya, tolong perhatikan itu supaya jangan salah mempergunakan alat ukur. Contoh kecil, bro tolong pegang ini satu, lalu bro tolong pegang ini satu. Ya, kalau beta bertanya untuk yang nyong saya, itu kalau ketemu mau mengukur tegangan AC itu pakai yang mana? Pakai merah. Oke, terima kasih. Kalau Maswell, kalau ketemu mau ukur tegangan DC pakai yang mana? Sebelah kiri, ya. Coba. Ya. Ya. Satu lagi. Nona dulu. Ilato kalau mau mengukur tegangan AC pakai yang mana? Yang ini? Ya. Oke, terima kasih. Kalau Nona beta mau mengukur resistansi, beta pakai yang mana nih? Tolong bantu. Ya, untuk mengukur resistansi atau mengukur ohm. Ya, oke. Terima kasih. Dengan demikian, semua orang sudah mengenal ini alat ukur analog yang biasa dipergunakan di lab maupun di industri. Ya, karena di lab kita mempergunakan alat ukur analog contoh kecil seperti ini Sanwa tipe 360. Mungkin itu. Air lanjutnya ini. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ini untuk mengukur tegangan AC. Yang tadi sudah, ini untuk mengukur tegangan AC. Berarti range alat ukur ini harus dipindah pada posisi ini. Kalau dia pada posisi 250, berarti kita harus membaca dari 0 sampai 250 ini batas ukur. Berarti kita harus ukur dari 0 sampai dengan 250. Kalau sampai dengan 500 ini berarti alat ukur harus pindah lagi. Bacanya itu dari 0 sampai dengan 500 baru dapat hasilnya. Sesuai dengan penunjukan jarum. Ya. Itu contoh kecil. Jangan sampai lupa. Ini cara perhitungan. Kalau sulit untuk membaca alat ukur, berarti kita mempergunakan rumus baku yang ada pada materi kita masing-masing. Ya, di materi kita tuh ada yang ini ada, kalau di antara angka 100 dan 150, antara kedua angka tersebut dibagi menjadi 10 garis pendek. Ini sehingga setiap bagian adalah 150 kurang 100 bagi 10. Berarti satu garis itu dia punya nilainya 5. Ya, gitu. Jadi ada rumus bakunya di sejelas pasti di semester
dasar untuk instrumentasi dan pengukuran, pasti kita harus mengenal itu. Karena siapa kuasai alat ukur, berarti dia kuasai pengukuran. Alasannya kenapa? Karena kunci dari seorang instalatur atau teknisi, minimal dia harus menguasai alat ukur. Dia bisa mengukur resistor atau dia bisa mengukur tahanan. Ya, dengan demikian, keton koma di situ dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Nona Patimukai, silakan yang tadi. Nona tolong sebutkan rumus baku daripada hukum Kirchhoff tadi. Silakan. Ya Pak, di sini saya akan menjawab. Jadi rumus yang nanti dipakai itu adalah E sama dengan IRD tambah IRI. Yang dimana E itu adalah tegangan sumber ideal, IRD itu adalah tegangan jatuh pada resistansi dalam sumber tegangan, RD. Yang terakhir IRI, tegangan jatuh pada resistansi beban, RI. Itu saja pada saya. Ya, terima kasih. Kita aplaus untuk Nona Patimukai bahwa itu rumus baku di hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu bisa didapat pada rangkaian listrik. Apabila tidak mempergunakan di mata kuliah saya, ada juga dipergunakan di mata kuliah rangkaian listrik maupun mata kuliah mikrokontroler. Itu pasti dapat, tidak mungkin tidak. Ya, mungkin sementara itu. Selanjutnya, kita lanjut lagi untuk membaca. Cara membaca alat ukur yang tadi sudah dicoba oleh teman kalian bertiga tadi. Sekarang kita lihat lagi yang berikut. Ini tadi membaca di tegangan AC. Ini sekarang kita melihat di ini arus. Ini untuk kita mau mengukur arus, berarti ini kita harus pakai range atau batas ukur ini yang kita pakai di arus ini. Ini ada mulai dari 50, 2,5, habis itu 25, habis itu 0,25. Ya, itu untuk mengukur arus. Jadi kalau keton tidak bisa membaca alat ukur, berarti kita mempergunakan rumus baku. Ini rumus baku ini. Untuk skala maksimum 50 volt dan batas ukur 500, maka nilai pengukuran adalah ini besar tegangan, batas ukur dibagi dengan skala maksimum. Ya, baru dapat jarum penunjukan itu dia punya hasilnya. Ya. Sudah? Jangan lupa. Nah, ini dia. Tadi kan sudah. Ya. Sama, cuma jarum ini menunjukkan pada 0,25. Berarti ketong harus baca itu yang 250 ini ketong jadikan 0,25. Karena tidak ada tertulis di apometer ini bahwa 0,25. Yang penting kita ingat bahwa batas ukur 0,25 sesuai dengan ini. Tunjukkan itu, ya. Jangan lupa untuk itu. Setelah itu kita pindah lagi ke pengukuran resistansi. Ini kalau pengukuran resistansi itu hasil penunjukan jarum dikalikan dengan batas ukur atau range. Contoh, dia pada posisi kali 1, berarti jarum ini, kalau dia pada posisi kali 1, berarti hasil penunjukan di sini dikalikan dengan 1, baru dapat nilainya. Kalau dia mempergunakan kali 10 atau 1 kilo? Kali 10. Berarti penunjukan jarum di sini dikalikan dengan 10 baru dapat hasilnya. Saya bisa langsung bilang bahwa
jarum menunjukkan bahwa 10 langsung bilang 10, tidak. Harus dikalikan dengan batas ukur atau dengan range yang sudah ada pada alat ukur sesuai dengan ketong ke standar. Akan begitu. Ya. Selanjutnya kali 1 kali 10 itu harus dikali. Hasil penunjukan jarum waktu kita mengukur dikalikan dengan batas ukur atau dengan range. Jadi dikalikan dulu baru bisa dapat hasilnya. Tidak bisa jalan jauh. Umpama nyon saya tanya pada Maxwell, kata Maxwell, tadi saya ukur dapat berapa ohm. Maxwell saya bisa bilang kata langsung, oh beta dapat 10 ohm, tidak bisa. Maxwell harus bilang bahwa dari jarum penunjukan 10 dikalikan dengan range atau batas ukur itu baru dapat hasilnya. Itu contoh kecilnya begitu. Sama, kalau dia mau pindahkan ke kali 1 kilo, berarti juga harus begitu. Jarum itu, penunjukan jarum, dia umpama dia bilang 20, berarti 20 kali dengan 1 kilo. 1 kilo itu kan 1000 ohm, berarti 20 kali 1000 berapa nilainya. Nilai penunjukan jarum tadi, ya, itu kali 10. Terus, ini sudah. Itu yang tadi saya jelaskan, dia pindah ke sini lagi. Ya. Sekarang ada pembacaan watt meter. Jadi pada umumnya kalau ketong pergi ke toko untuk membeli bohlam lampu TL maupun lampu pijar, ketong bilang, "Ci, beta mau beli lampu TL 36 watt atau 40 watt." Tapi ketong harus tahu wattnya bagaimana. Berarti ketong harus mempergunakan ini alat ukur wattmeter untuk mengukur daya atau mengukur lampunya, itu harus mengukur dengan mempergunakan ini namanya alat ukur wattmeter 1 pas. Karena alat ukur wattmeter itu ada 1 pas, ada 3 pas. Tapi yang biasa ketong jumpai di lab untuk mata kuliah ini dan pengukuran itu ketong dapat 1 pas, ya. Nah, itu dia punya rangkaiannya ada. Dengan demikian mungkin ketong sampai di sini. Ada lagi mau bertanya menyangkut yang tadi kepada, terserah, menyangkut alat ukur saja. Siapa yang ngerasa bahwa yang tadi saya jelaskan tadi mungkin ada yang belum pas di alat ukur, bisa bertanya supaya kalian ini atau mengajar. Kalau saya ada timbal balik berarti kan rasanya belum pas. Maxwell sudah bisa di alat ukur. Oke Pak, dari saya Maxwell mau bertanya Pak, kalau mau ukur resistor 10 ohm tuh dari kode warna tuh bagaimana Pak? Oh, kan Maxwell bertanya bahwa dia mau mengetahui resistor 10 ohm itu dengan kode warna tuh warna apa aja. Dia bertanya dengan kode. Kita tahu persis hitam 0, coklat 1, merah 2, terus tinggal tambah. 10 ohm berarti yang tadi kita bilang coklat 1, hitam 0, berarti 10. Itu jawabannya. Terima kasih Pak. Ya. Kita memberikan aplaus kepada teman karena dengan semangat dia bisa ini. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, Pak, dengan demikian Ketum punya topik pembahasan di hari ini mungkin sampai di sini, tapi sebelumnya saya minta kalian harus mengetahui dengan pasti alat-alat ukur ini. Jangan sampai nanti pas Ketum pindah di lab, lalu disuruh mengukur semisal. Lihat saja. Kenal bahwa oh ini caranya, oh mengukur ohm begini, mengukur R tadi, R, ya, ya, oke. Ini
kalau cara mengukur resistansi kali 1, hasil penunjukan jarum di sini dikalikan dengan 1 baru dapat hasil pengukurannya. Tidak bisa langsung bawa bilang, oh Pak, akan harga nilainya 10, tidak bisa. Itu harus jarum penunjukan di sini dikalikan dengan batas di sini, range di sini, baru hasilnya. Kalau dia kali dengan 10 berarti kali dengan 10. Ya, dengan demikian mungkin pertemuan kita di hari ini selesai, tetapi sebelumnya kita meninggalkan ruangan ini, ada tugas. Karena biasanya setiap mata kuliah atau setiap topik pembahasan ada tugas. Tugas itu yang pertama itu 1, sebutkan alat ukur analog 1. Yang kedua, alat ukur yang ketemu pergunakan di lab. Yang ketiga, untuk mengukur, ini pertanyaan, ini tugas sekaligus. Untuk mengukur bohlam lampu, dayanya itu ketemu mempergunakan apa. Dengan demikian, saya mohon kalau pertemuan di hari Minggu berikut harus dikumpulkan tugas itu dulu, baru kita bisa lanjut dengan topik pembahasan berikutnya. Demikian sebelumnya, terima kasih. Dan sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari ketong berdoa menurut kepercayaan ketong masing-masing. Ketong berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya terima kasih dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat siang. Siang, Pak. Semua jalan keluar satu-satu. Terima kasih banyak sebelumnya. Asel, tunggu di bawah. Cel, tunggu dong. Oh iya. Ya. Dan thank you banyak-banyak. Sudah berikan nanti di bawah.